Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini membahas tentang topik yaitu tentang seorang wali, seorang gubernur di zaman as-salafus salih yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi rahimahullah. Ya, beliau seorang wali, gubernur. Wali di sini artinya pemimpin suatu wilayah disebut wali, ya. Bukan wali yang ditafsirkan oleh ahlul tasawuf, bukan, ya. Nah, banyak orang itu yang menyatakan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu zalim, suka dengan mudah membunuh orang ya secara acak begitu saja. Apakah ini benar atau sekedar fitnahan? Karena kebanyakan sejarah itu, kitab-kitab sejarah itu dikarang di zaman Daulah Abbasiyah. Dan Daulah Abbasiyah itu seperti yang kalian tahu, itu menyimpan rasa dendam kepada Bani Umayyah. Nah, sampai sekarang ya, khutbah Jumat ya, saya datang di khutbah Jumat ya, kiai atau ustadznya tidak berani ngomong radhiyallahu an Muawiyah, tidak berani ya. Karena trauma masa lalu tasyayyu Abbasi itu. Nah, di sini ada kitab namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi rahimahullah Al-Muftara alaih. Iftira itu tuduhan dusta, tuduhan tanpa bukti. Rahimahullah, beliau sudah meninggal. Dan kita ini hidup di abad yang sangat jauh, ya abad 15 Hijriah. Ya. Bagaimana orang begitu dengan entengnya bilang bahwa orang ini zalim, jahat kepada sahabat, jahat kepada tabi'in, ini dan itu. Nah, insya Allah video ini akan saya bagi silsilah-silsilah ya, ada part-partnya, ada episodenya, untuk menjelaskan kepada kalian bagaimana kita ini mengalami penipuan skala besar. Penipuan skala besar sehingga umat Islam itu hilang identitasnya, identitas masa lalu sejarahnya diobrak-abrik ya. Munculnya makam palsu, munculnya riwayat hadis palsu, munculnya apalagi ya, dan lain-lain. Nah, di sini dalam kitab ini apa sebenarnya alasan utama Al-Hajjaj itu melakukan banyak peperangan. Karena waktu itu Al-Kufah adalah kota Kufah, Irak itu, banyak sekali orang Mawali, Ajam, ya, bangsa Ajam yang bukan Arab. Dan Mawali itu ada yang mereka mengikuti sunnah, mengikuti Utsmaniyah. Ya. Namun secara umum, ya, yang awam-awam sebagian ada yang mutasyayyi Syiah. Dan waktu di zaman Al-Hajjaj ini muncul bid'ah namanya bid'ah Qadariyah. Ya. Bid'ah Qadariyah. Al-Hajjaj waktu itu dia sibuk untuk memerangi Khawarij. Muncul firqah namanya firqah Qadariyah yang diprakarsai oleh Ma'bad Al-Juhani. Ya. Ketika selesai Al-Hajjaj memerangi kelompok Khawarij, lalu dia memanggil Ma'bad Al-Juhani, disuruh tobat, tidak mau tobat. Ditanyai sumbernya dari mana ini kamu membuat bid'ah ini, akidah ini. Saya mengambil akidah ini dari sekte Nasrani. Ya. Tujuannya itu tadi untuk menyesatkan, persis seperti Abdullah bin Sabah. Akhirnya Al-Hajjaj memenggal, ya, membunuh orang ini. Mubtadi' ini karena sudah dikasih kesempatan untuk tobat tetapi tidak tobat. Dulu Bani Umayyah seperti itu ya.
kalau ada satu orang mengiklankan kebid'ahannya ke khalayak rame, ya, kemudian ribut, ya, maka orang itu dipanggil, ditanya, kamu ini sumbermu dari mana? Cara beragamamu seperti ini, ya, ditanyai, diinvestigasi. Ketika sudah ketemu sumbernya, dikasih kesempatan untuk tobat. Kalau tidak, dihabisi langsung, selesai. Kenapa begitu? Karena bid'ah itu seperti parasit, ya. Kalau tidak dibasmi sampai akarnya, maka ya sudah, akan menyebar dengan begitu cepat parasit itu. Nah, begitu juga Al-Jam bin Safwan, ya, Ja'ad bin Dirham, ya, dihabisi, ya, sama Khalid bin Abdullah Al-Qasri, ya, selesai sholat Idul Adha, dihabisi langsung sudah. Sudah dikasih kesempatan untuk tobat, tidak mau tobat, tetap pada kesesatannya. Selesai, wes. Nah, namun ketika muncul Daulah Abbasiyah, apa yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah? Semua khalifah Daulah Abbasiyah itu, kecuali Ja'far Al-Mutawakkil, ya, hampir semua khalifah Daulah Abbasiyah itu membiarkan kebid'ahan itu tumbuh subur, ya. Tumbuh subur, dibiarkan aja, ya. Jadi orang ini melakukan kebid'ahan, tapi kalau dia tidak mengiklankannya, dia sembunyi-sembunyi, ya, maka tidak dihabisi, dibiarin, selama dia tidak mengiklankannya secara umum. Itu di zaman Harun al-Rashid. Namun di zaman Abdullah al-Ma'mun, sudah hari rayanya orang-orang mubtadi' itu dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, di halaman 305 dijelaskan di sini penyebab peperangan ini. Nah, Thawrah ibn al-Ash'ath al-Mawali wal Mawali. Jadi ada seseorang itu namanya Abdurrahman bin al-Ash'ath al-Kindi. Ya, dia merupakan panglima perang, ya, untuk Futuhat Islamiyah di sebelah timur, ya, untuk membuka kota daerah Pakistan, Sijistan, ya, termasuk Afghanistan itu. Kemudian Al-Ash'ath ini membelot melawan Al-Hajjaj bin Yusuf, berkhianat, ya, bersekongkol dengan Mawali, lalu memaksa, ya, ulama-ulama sunnah untuk yang di Basra dan Kufa untuk masuk ke pasukannya, ya. Kalau tidak, mereka akan diancam di penjara, ya. Maka akhirnya mereka terpaksa ikut dengan pasukan Al-Ash'ath, ya. Ini insya Allah ceritanya panjang supaya kalian paham, ya, kenapa para ulama itu melarang atau mengharamkan khuruj terhadap ulil amri, ya. Ajma'at al-masadir ala ishtirak al-mawali fi Thawra ibn al-Ash'ath. Jadi para sejarawan itu semuanya bersepakat, ya, bahwa para mawali itu mereka ikut dengan Thawrah, ya, kudeta, pemberontakan Ibn al-Ash'ath, wa annahum harabu fi sufufihi. Jadi mereka ikut, ya, berperang di bawah benderanya. Bi'adadihim katsirah. Jadi banyak sekali mawali itu, ya. Dari Persia, dari Afghanistan, dari Khurasan, ya. Hatta laqad qila innahu fi dir al-jamajim kana adaduhum nahwa 100,000. Jadi berkumpul 100.000 pasukan di Dir al-Jamajim. Dir al-Jamajim itu suatu wilayah, ya, disebut Dir al-Jamajim. Namun Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi dengan kecerdasannya, beliau mengirim surat ke Abdul Malik bin Marwan untuk mengirimi pasukannya dari Syam untuk menumpas pemberontakan ini. Dan alhamdulillah digagalkan pemberontakan tersebut, ya. Lalu selesailah fitnah itu. Jadi Al-Hajjaj ketika jadi gubernur itu dia mengalami banyak sekali
konflik ya. Jadi tidak ada masa damai dan tenang di kota Kufah dan di Basrah. Akhirnya beliau mendirikan kota namanya kota Wasit. Kota Wasit itu terletak antara Kufah dan Basrah. Tujuannya apa? Supaya mudah untuk mengontrol ya kondisi kota-kota ini dari jauh ya. Seperti itu. Insya Allah akan saya jelaskan di video-video episode berikutnya apa saja cerita-cerita bohong yang dinisbatkan kepada beliau rahimahullah ya. Perlu kalian ingat bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita nisbatkan ya kepada fulan, misalnya fulan mencuri, fulan berzina, ya, itu harus menunjukkan buktinya. Saksinya siapa, ininya siapa. Ya. Seperti itu, karena semua perkataan kita itu dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini saya menisbatkan pernyataan ini dari kitab-kitab ini. Sehingga kitab ini perlu difilter. Ya, perlu difilter. Banyak sekali iftira, banyak sekali iftira. Iftira kepada Al-Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ya. Kemudian iftira kepada Abu Bakar, iftira kepada Umar, iftira kepada Khalid bin Walid, iftira kepada Ali bin Abi Thalib, dan banyak sekali. Banyak sekali kedustaan yang dinisbatkan kepada para sahabat, tabi'in, dan selain mereka. Yang mereka tidak menyatakannya. Ya, tugas kita adalah sebagai umat Islam bukan hanya tenang-tenang saja duduk ya membiarkan ahlul dhalal itu, para dai-dai penyesat itu membiarkan ya kelompok pemakai sorban hitam itu ya untuk menyesatkan umat Islam dengan seenaknya 24 jam menghina, melaknat para sahabat ya dan keluarga Nabi ya. Sehingga akhirnya orang-orang awam bingung, ini mana yang benar, ini mana yang salah. Saya ikut fulan atau ikut alan. Nah, jadi kita harus tahu apa masalahnya umat Islam. Oh, masalahnya kemusyrikan, kebid'ahan, tuduhan dusta kepada para salaf, melaknat para salaf. Ya. Oh, penyakitnya di sini. Ini yang harus kita bersihkan. Ini yang harus kita obati. Seperti itu. Bukan menyatakan persatuan ya di atas panji-panji yang berbeda dan masih kena penyakit itu. Jadi aku ingat apa kata pernyataan siapa itu? Salah seorang amir, pemimpin di Andalus ya, seorang amir di Andalus. Itu namanya Al-Mu'tamad bin Abbad ya. Sekarang aku ingat Al-Mu'tamad bin Abbad. Al-Mu'tamad bin Abbad itu dia seorang amir, pemimpin di Andalus, di Isbilia ya. Kalau bahasa Inggrisnya Isabella ya, Isbilia. Dia seorang amir di Andalus. Ketika itu umat Islam memerintah di Andalus ya selama ratusan tahun ya. Kemudian Mu'tamad bin Abbad ini dinasehati oleh seorang ulama ya. Kita harus bersatu, kita harus bersatu ya. Dia bilang itu hal yang mustahil. Dia tanya kenapa? Karena kita ini sama-sama kena penyakit. Ya. Amir Gharnata, ya, pemimpin di Gharnata, pemerintahannya sendiri, ya, itu kena penyakit wahan. Kemudian pemimpin di Cordoba itu kena penyakit wahan. Pemimpin di daerah lain, Sekilia juga. Kemudian di Saragosta, ya, Amir di Saragosta, ya, itu juga kena penyakit wahan. Ya. Penyakit wahan itu hubbud dunia, ya,
sangat cinta dengan dunia, dengan kenikmatan dunia, namun takut mati. Takut mati di sini maksudnya takut mau jihad, takut melawan orang kafir, takut akhirnya bayar pajak ya, supaya enak-enak, senang-senang, makan, minum ya, menikmati kenikmatan kemewahan itu, ataraf namanya. Ataraf, kemewahan. Sehingga lupa jihad ya, lupa untuk berjuang ya. Sehingga pecahlah negara itu menjadi negara kecil-kecil dan kondisi mereka semuanya mirip. Makanya Al-Mu'tamad bin Abbad ya, ini cerita agak melenceng ya, tetapi ini satu dengan bab itu tadi. Jika idza istama'a al-marid ma'al warid wal marid ma'al maradha fala yakunu hunaka quwwah wa innama sayakun bimaristan. Apa maksudnya? Jika orang sakit berkumpul dengan orang sakit dan orang sakit ini berkumpul dengan orang-orang yang sakit juga, maka yang terjadi bukanlah kekuatan tetapi rumah sakit. Bimaristan itu artinya rumah sakit. Maksudnya Al-Mu'tamad bin Abbad itu, kalau kita semua imarah ini, yang kecil-kecil ini, negara-negara mini ini bersatu untuk satu tujuan, untuk jihad, untuk kekuatan, untuk mau bersedia mengorbankan hartanya, kemewahannya untuk menolong agama Allah, maka pasukan Eropa, kufar akan kocar-kacir. Tapi kalau lebih memilih kesenangan duniawi, kemewahan, keenaan, tidak mau siap jihad, ya sudah. Yang terjadi adalah al-wahn. Akhirnya porak-poranda, semakin lemah, orang sakit bukan semakin sembuh, tetapi akan semakin parah sakitnya. Nah, hingga akhirnya setelah itu runtuh negaranya, diambil alih oleh Daulah Murabitin. Kenapa? Karena Daulah Murabitin ini mereka hidup di wilayah yang gersang, panas, padang pasir, kering. Ya, mereka sudah terlatih untuk lapar, terlatih untuk meninggalkan kesenangan duniawi, fokus untuk dakwah, fokus untuk islah. Ketika mereka masuk Andalus, akhirnya mereka menang. Karena mereka, sumber utama mereka adalah iman mereka. Ya, iman mereka, dan mereka rajin, ya, tidak malas dan tidak menunggu kemewahan. Ya, kita sebagai umat Islam bukan mencari enak-enaknya aja. Ya, ini ayo kita bersatu, sementing bersatu. Ya, ini menghina Yazid, ini menghina Hajjaj, ini merendahkan martabat ahlul hadis, ini tidak mengakui hadis, ini liberalisme, ini komunisme, ini sosialisme. Ya, dan firqah-firqah khurafat yang lainnya itu bersatu. Ayo kita bersatu membentuk kekuatan umat Islam untuk melawan orang-orang kufar. Ya, yaitu tadi bukan kekuatan tetapi malah rumah sakit. Jadinya rumah sakit karena semuanya isinya orang-orang yang sakit. Karena mereka tidak melakukan pembersihan, pengobatan. Sekian dari saya, insya Allah lanjut ke konten berikutnya.